Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk melanjutkan pengerjaan tugas-tugas pada pelaksanaan program pendidikan profesi guru atau PPG ini. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya saya menulis atau membuat laporan 2 desain pembelajaran inovatif. Nah, untuk sistematika penulisan laporan 2 ini masih sama dengan sistematika laporan 1. Jadi saran saya sebaiknya laporan 1 yang sudah Bapak Ibu buat itu di copy paste saja lalu diedit. Nah, kita mulai dari yang pertama. Untuk halaman judul yang berubah ialah judulnya jadi diganti jadi laporan 2 desain pembelajaran inovatif. Kemudian logo universitas, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa atau NIM, nama bidang studi, lalu nama program studi, nama fakultas, nama universitas, dan nama kota ini tetap. Yang berubah hanyalah bulan dan tahun pembuatan. Jadi karena kebetulan laporan saya dibuat pada September 2022, jadi kalimat terakhir ini saja yang saya ganti. Untuk kata pengantar, ini sebenarnya masih sama seperti pada laporan 1, namun ada sedikit saja yang berbeda. Untuk paragraf 1 masih menuliskan tentang pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian penjelasan tentang isi daripada laporan kedua ini. Lalu pada paragraf kedua itu ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, khususnya pada koordinator bidang studi fisika pendidikan profesi guru atau PPG. Kemudian ada tambahan sedikit di sini, saya menuliskan nama dosen yang mengoreksi laporan saya. Jadi setelah laporan 1 kita unggah, kemudian ada dosen yang bertugas untuk mengoreksi. Kebetulan dosen saya ialah Dr. Sunyoto Eko Nugroho MSI. Jadi saya kemudian menuliskan nama beliau pada laporan 2 dan laporan 3. Lalu pada paragraf ketiga, harapan semoga Allah yang Maha Pengasih bisa membalas semua budi baik semua pihak yang sudah berkenan membantu. Kemudian diakhiri dengan nama tempat kita berada, jadi saya di Ambon, bulan dan tahun, dan diakhiri dengan penulis. Kemudian untuk daftar isi, ini masih sama dengan daftar isi pada laporan 1 yang diganti hanya pada bab 2 pembahasan saja. Jadi ada halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, ringkasan, lalu bab 1 pendahuluan, A latar belakang kegiatan, B tujuan kegiatan, C manfaat kegiatan. Untuk bab 2 pembahasan, saya menuliskan topik atau substansi materi yang ditulis di laporan ini, yakni A. Pembelajaran berdiferensiasi, B. Pembelajaran sosial dan emosional, C. Coaching, D. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, E. Kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya. Bab 3 penutup ada A. Refleksi dan B. Tindak lanjut, di mana semua ini dilengkapi dengan halamannya masing-masing. Kemudian ada daftar pustaka dan juga lampiran. Ringkasan. Nah, untuk ringkasan saya menuliskan dalam 4 paragraf seperti ini. Paragraf pertama saya menuliskan tentang apa itu PGP. Lalu paragraf kedua saya menuliskan tentang tujuan kegiatan pada program PGP ini seperti apa, di mana tujuan kegiatannya saya kaitkan khusus dengan materi modul yang dibahas pada laporan 2 ini, yakni terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional, lalu yang ketiga coaching, yang keempat ialah pengambilan keputusan, dan yang terakhir ialah pengolahan sumber daya. Lalu paragraf berikut saya sedikit menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan
selama mengikuti program PGP, yakni kita melakukan kegiatan pembelajaran terbimbing melalui LMS secara mandiri maupun kelompok dengan mengikuti tahapan atau alur belajar merdeka. Lalu diakhiri dengan sedikit penjelasan tentang struktur materi yang dibahas di laporan 2 ini, yakni materi pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan coaching. Lalu materi pada paket modul 3 yakni pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin dalam pengembangan sumber daya, di mana saya juga kemudian mengaitkan sedikit manfaat dan relevansinya dengan tugas dan profesi kita sebagai pendidik. Nah, seperti ini. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang kegiatan. Nah, pada latar belakang kegiatan ini saya mulai dengan menuliskan tentang salah satu visi pemerintah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2019 sampai 2024 yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, di mana visi ini sebenarnya terkait langsung dengan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Lebih lanjut, dalam lampiran keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3028-B-GT-2020 tentang pedoman pendidikan guru penggerak, di situ dituliskan bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, Kemendikbud ini menyelenggarakan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Filosofi Merdeka Belajar ini disarikan dari asas penciptaan manusia yang merdeka memilih jalan hidupnya dengan bekal akal, hati, dan jasad sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, Merdeka Belajar ini sebenarnya dimaknai sebagai kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan. Nah, untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang unggul ini melalui pendidikan, maka hal krusial yang mendasar untuk segera dilakukan adalah mewujudkan tersedianya guru yang berdaya dan memberdayakan, yang mencirikan 5 karakter, yaitu berjiwa nasionalisme Indonesia, bernalar, pembelajar, profesional, dan berorientasi pada peserta didik melalui program pendidikan guru penggerak atau PGP. Nah, melalui program PGP, seorang calon guru penggerak atau CGP diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam melakukan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, hal ini didukung dengan adanya pemberian materi pada paket modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, serta coaching. Selain itu, CGP juga diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah yang didukung dengan pemberian materi pada paket modul 3, yakni ada materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin dalam pengembangan sumber daya. B. Tujuan kegiatan. Untuk tujuan kegiatan, saya kaitkan dengan materi modul yang dibahas pada laporan 2 ini, yakni yang pertama mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda. Yang kedua, mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan praktik coaching sebagai pemimpin pembelajaran. Yang keempat, menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, melakukan strategi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Kemudian C. Manfaat kegiatan. Untuk manfaat kegiatan ini saya menuliskan beberapa manfaat, yakni bagi peserta didik, kemudian bagi CGP, lalu bagi rekan guru melalui komunitas praktisi, dan yang terakhir ialah bagi sekolah. Bab 2, pembahasan A, pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, pada bagian A ini saya awali dengan mengutip pernyataan Nurdiansyah dan NEF tahun 2016 halaman 3 tentang apa itu pembelajaran inovatif. Hal ini karena saya mempertimbangkan bahwa judul dari laporan 2 ini ialah desain pembelajaran inovatif. Jadi menurut saya lebih baik kita sedikit menjelaskan dulu apa itu pembelajaran inovatif di bagian awal, barulah kita kemudian menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini saya tulis bahwa menurut saya salah satu model pembelajaran inovatif ialah pembelajaran berdiferensiasi. Barulah pada paragraf berikutnya saya menuliskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan tujuan pembelajaran berdiferensiasi menurut Marlina tahun 2019 halaman 8. Lebih lanjut saya sedikit menjelaskan tentang aksi nyata yang saya lakukan pada modul 2.1 ialah implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran fisika, materi karakteristik gelombang mekanik pada siswa kelas 11 MIPA SMAS LKMD Laha. Di mana tindakan aksi nyata yang saya lakukan ialah yang pertama, saya terlebih dahulu melakukan analisis atau pemetaan kebutuhan berdasarkan profil belajar peserta didik. Setelah itu, saya kemudian membuat desain pembelajaran inovatif dengan menyusun RPP yang di dalamnya mengakomodasi kebutuhan peserta didik serta melakukan diferensiasi terhadap konten atau isi, proses atau cara maupun produk atau hasil pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan juga tujuan pembelajaran. Yang ketiga, saya juga melengkapi RPP tersebut dengan membuat instrumen penilaian atau evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 4. Menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi melalui kesepakatan kelas. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang memberikan ruang bagi murid untuk melakukan proses inquiry atau mendorong rasa ingin tahu. B. Pembelajaran sosial dan emosional. Nah, pada bagian B ini saya awali dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang guru, di mana semuanya itu pasti membutuhkan perhatian, waktu, serta tenaga. Untuk menghadapi berbagai situasi yang kompleks tersebut, seorang guru atau pendidik membutuhkan kemampuan dasar untuk merawat diri sendiri atau self-care agar dapat mengelola kehidupan baik profesional maupun personalnya. Nah, salah satu cara yang dapat dibuat ialah dengan melakukan latihan berkesadaran penuh atau mindfulness menggunakan teknik stop. Latihan ini sebenarnya mudah dilakukan dan juga dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang diperlukan hanyalah memusatkan perhatian penuh untuk apapun yang dilakukan saat itu atau sekarang tanpa memikirkan masa lalu dan juga mengkhawatirkan masa depan, di mana hal ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas dan memori untuk menjadi lebih bahagia dalam menjalani kehidupan di tengah aktivitas yang sibuk dan juga padat. Latihan berkesadaran penuh atau mindfulness ini memiliki korelasi dengan pembelajaran sosial dan emosional atau yang disingkat dengan PSE. PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah melalui 3 ruang lingkup. Nah, proses kolaborasi ini memungkinkan peserta didik juga pendidik di sekolah memperoleh dan kemudian menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kompetensi yang perlu dikembangkan dalam PSE ada 5, yakni kesadaran diri atau pengenalan emosi, pengelolaan diri, kesadaran sosial atau empati, keterampilan berhubungan sosial, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan di akhir bagian ini saya sedikit menjelaskan tentang aksi nyata yang saya lakukan pada modul 2.2 ialah penerapan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dalam pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa kelas 11 MIPA SMAS LKMD Laha. Salah satu cara untuk mengimplementasikan PSE ialah melalui ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran. Tujuannya yakni mengembangkan kompetensi sosial maupun emosional yang sangat berperan penting bagi peserta didik dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini didukung dengan hasil penelitian terbesar dan terlengkap tentang PSE yang dilakukan tahun 2011. Saya kutip dari republika.co.id, para peneliti meninjau 213 studi yang melibatkan lebih dari 270.000 peserta didik dan menemukan fakta bahwa ternyata berpartisipasi dalam program PSE terbukti dapat meningkatkan kinerja peserta didik di kelas.
Hal ini yang kemudian melatar belakangi saya untuk melakukan aksi nyata pada modul 2.2 ini. Adapun tindakan aksi nyata yang saya lakukan ialah melakukan PSE khusus untuk kompetensi kesadaran diri atau pengelolaan emosi melalui teknik memeriksa perasaan diri, kemudian mengenalkan roda emosi putih kepada peserta didik, dan yang terakhir melakukan PSE khusus untuk kompetensi kesadaran sosial atau empati melalui teknik menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. C. Coaching. Di awal ini saya menjelaskan apa itu coaching, kemudian proses coaching itu seperti apa, siapa saja yang terlibat dalam proses coaching tersebut. Kemudian lebih lanjut saya menjelaskan tentang prinsip utama yang perlu diperhatikan oleh guru sebagai coach di sekolah. Lalu pada paragraf yang berikut saya menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai coach, yakni diharapkan memiliki kompetensi dasar keterampilan membangun dasar proses coaching, kemudian keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan juga keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Selain itu ada juga 4 aspek komunikasi yang perlu juga dikuasai oleh guru dalam mendukung praktik coaching, yakni melakukan komunikasi yang asertif, menjadi pendengar aktif, membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif, dan juga memberikan umpan balik positif. Aksi nyata yang saya lakukan pada modul 2.3 ialah pentingnya praktik coaching model Tirta untuk membantu peserta didik mencapai kemerdekaan belajar. Hal ini didasari oleh pemahaman saya bahwa dalam konteks pendidikan di sekolah, coaching ini menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid. Proses ini menjadi hal yang wajib dilakukan guru karena sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga sejalan dengan program Merdeka Belajar. Adapun tindakan aksi nyata yang saya lakukan ialah melakukan praktik coaching kepada peserta didik yang memiliki masalah belajar di sekolah. D. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada bagian D ini saya awali dengan menjelaskan apa itu sekolah. Jadi sekolah merupakan suatu institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan berbagai norma sosial. Guru atau pendidik sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah pasti setiap saat menghadapi situasi pengambilan keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama bernilai benar namun saling bertentangan. Nilai yang bertentangan ini dapat berupa individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau trust versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Nah, menghadapi hal tersebut sebenarnya terdapat 3 prinsip yang dapat kita gunakan dalam pengambilan suatu keputusan, yakni berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, prinsip-prinsip ini biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang melalui institusi keluarga, lingkungan sekolah, ataupun masyarakat. Nah, lebih lanjut saya menjelaskan tentang langkah-langkah pengambilan dan juga pengujian keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Yang pertama, kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, kita juga harus menentukan pihak atau siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Dan yang keempat ialah kita melakukan pengujian benar atau salah dengan melakukan uji, misalkan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, ataupun uji panutan atau idola. 5. Melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi pengambilan keputusan. Yang ketujuh, membuat investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Lalu yang terakhir, meninjau lagi keputusan yang dibuat untuk kemudian merefleksikannya. Nah, selanjutnya saya mengutip dari kompasiana.com. Di situ dituliskan bahwa pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran haruslah bermuara pada kepentingan murid melalui budaya positif dan pembelajaran yang berpihak pada murid guna mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman atau well-being.
Aksi nyata yang saya lakukan pada modul 3.1 ini ialah praktik menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui jurnal monolog refleksi. Nah, tindakan aksi nyata yang saya lakukan ialah membuat rancangan praktik proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Pemimpin dalam pengembangan sumber daya. Nah, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah secara baik. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, seorang guru itu yang pertama harus memahami konsep ekosistem sebagai bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan juga abiotik atau unsur yang tak hidup di sekolah. Yang kedua, harus menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset atau asset-based thinking untuk menemukan hal-hal positif dalam kehidupan di sekolah menjadi kekuatan ataupun potensi positif. Yang ketiga, harus melakukan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA dengan menekankan dan mendorong komunitas di sekolah untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Yang keempat, harus melakukan identifikasi berbagai sumber daya di sekolah, yakni sumber daya atau modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Yang kelima, harus mengelola sumber daya di sekolah dengan baik untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan juga menunjang program kegiatan di sekolah. Menurut saya, jika seorang guru mampu menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola berbagai sumber daya di sekolah secara tepat, maka dapat dipastikan bahwa proses pembelajaran murid pun menjadi lebih berkualitas. Smas LKM Delahat tempat saya mengajar memiliki berbagai sumber daya atau modal utama yang perlu dikelola secara baik. Misalkan, modal utama manusia, khususnya peserta didik. Peserta didik di sekolah saya memiliki kompetensi yang cukup baik pada mata pelajaran fisika, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang harus terus diarahkan demi mencapai hasil maksimal. Salah satu upaya yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan hal tersebut dengan melakukan pendampingan khusus kepada peserta didik dalam bentuk aksi nyata pada modul 3.2 ini, yakni pendampingan tim kompetensi sains nasional tingkat kabupaten atau kota KSNK Fisika Smas LKM Delahat. Adapun tindakan aksi nyata yang telah saya lakukan ialah memberikan pendalaman materi fisika, mendampingi peserta didik mengikuti sosialisasi pelaksanaan KSNK yang diselenggarakan oleh Puspresnas, mendampingi murid mengikuti simulasi dan seleksi KSNK tingkat kabupaten kota. Dan dari 3 peserta yang tergabung dalam tim bidang fisika semasa LKM Delahat, 2 diantaranya berhasil lolos seleksi KSNK bidang fisika tingkat kota Ambon dan mengikuti seleksi KSNK tingkat provinsi. Bab 3 penutup. Refleksi. Nah, untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa cara penulisan refleksi pada laporan 2 dan laporan 1 agak berbeda. Pada laporan 1 saya menuliskan refleksi menggunakan model refleksi 4P atau 4F, yakni peristiwa atau facts, perasaan atau feelings, pembelajaran atau findings, dan penerapan ke depan atau future. Namun ketika laporan 1 saya unggah, ternyata ada sedikit koreksi atau masukan dari dosen pengoreksi yang menghendaki agar refleksi tidak hanya sekedar ditulis seperti itu, namun juga dilengkapi dengan evaluasi. Sehingga saya mengingat bahwa pada lokakarya ke-7 Festival Panen Hasil, kita juga melakukan evaluasi terhadap materi pelatihan, pengajar praktik, fasilitator, media belajar, durasi belajar, dan beban belajar. Sehingga ketika membaca komentar beliau pada laporan 1, saya kemudian mencoba untuk menuliskan hal tersebut dalam laporan 2 ini, di mana yang saya tuliskan seperti ini. Untuk materi pelatihan, menurut saya materi pelatihan pada program PGP sudah sangat lengkap dan pastinya bermanfaat bagi saya dalam meningkatkan kapasitas diri serta mengembangkan berbagai kompetensi sebagai seorang pendidik yang dapat melakukan praktek pembelajaran yang berpihak bagi murid dan menjadi pemimpin dalam pengembangan sumber daya. Materi ini menyempurnakan wawasan untuk menjadi pendidik yang mampu menuntun murid dengan hati, mengajar dengan cinta, serta menjadi pemimpin yang amanah. Yang berikut, evaluasi terhadap pengajar praktik. Menurut saya, pengajar praktik
itu sangat berperan penting dalam mengajarkan materi setiap lokakarya maupun setiap pendampingan individu, serta memastikan apa yang telah didapatkan pada program PGP dapat diterapkan dalam kelas maupun sekolah dengan baik dan juga maksimal. Kemudian untuk fasilitator, menurut saya fasilitator ini sangat berperan penting dalam memfasilitasi pembelajaran, baik secara mandiri maupun kelompok melalui LMS sesuai alur Merdeka. Nah, wawasan dan pemahaman fasilitator juga sangat baik dalam menuntun dan juga mengarahkan saya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut media belajar. Menurut saya media belajar atau LMS yang digunakan selama mengikuti program PGP ini cukup mudah dipahami dan digunakan. LMS juga telah didesain dengan sangat baik dalam menampilkan alur kegiatan maupun materi pembelajaran yang beragam. Yang berikut durasi belajar. Menurut saya durasi belajar tatap muka melalui Vicon selama 90 menit dengan fasilitator pada ruang kolaborasi sebenarnya kurang cukup, karena dalam waktu tersebut banyak hal yang harus didiskusikan atau dikerjakan. Tatkala masih asik berdiskusi, pembicaraan pun terpaksa terhenti karena durasi waktu selesai. Nah, saran ke depan, durasi belajar tatap muka melalui Vicon sebaiknya ditambah agar memberikan ruang yang cukup bagi CGP untuk dapat mengeksplor dan mengkolaborasi pemahaman dengan baik. Sedangkan untuk durasi belajar mandiri sesuai alur Merdeka, bagi saya sudah efisien karena dalam durasi waktu tersebut setiap sesi dapat diikuti dan diselesaikan dengan baik. Jadwal harian program PGP yang diedarkan juga sangat membantu dalam memperoleh gambaran untuk kemudian mengelola waktu secara mandiri, mengikuti pembelajaran dan menjawab atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai target waktu. Yang terakhir, bahan belajar. Menurut saya bahan belajar seperti modul, buku saku maupun video yang digunakan pada program PGP ini sudah sangat lengkap dan efektif dalam membantu CGP mempelajari dan memahami materi. Variasi bahan belajar yang digunakan membuat CGP semakin tertarik dan senang untuk belajar. B. Tindak lanjut. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, yakni yang pertama, melakukan refleksi dan evaluasi secara rutin terhadap kompetensi diri dan kegiatan yang belum berkembang atau berjalan dengan baik, kemudian dikaji faktor penghambat serta mencari upaya perbaikannya. Yang kedua, mengambil pelajaran dari setiap praktik baik atau aksi nyata dari paket modul 2 tentang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid dan paket modul 3 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah yang telah berhasil dijalankan sebagai kekuatan positif untuk pengembangan diri menjadi lebih baik. Yang ketiga, aktif berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada kemudian dicari solusinya, serta membuat berbagai perubahan positif di lingkungan kelas atau sekolah. Yang terakhir ialah terus meningkatkan kapasitas diri menjadi pendidik yang dapat melakukan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah dengan mengikuti berbagai seminar maupun diklat. Daftar pustaka. Untuk daftar pustaka saya menggunakan 5 referensi. Yang pertama dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 25 Mei 2020. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3028/GT/2020 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Kemudian saya kutip dari kompasiana.com 6 Mei 2020 yang berjudul pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang saya akses pada tanggal 9 September 2022. Kemudian buku karangan Marlina tahun 2019 yang berjudul Panduan Pelaksanaan Model Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Inklusif Padang. Kemudian buku karangan Nurdiansyah dan NEFF tahun 2016 yang berjudul Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013 Sidoarjo Nizamial Learning Center. Dan yang terakhir saya kutip dari republika.co.id tanggal 24 Mei 2022 yang berjudul Pentingnya Pembelajaran Sosial dan Emosional bagi Anak yang saya akses pada tanggal 5 September 2022.
Lampiran 1, dokumentasi aksi nyata implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran fisika materi karakteristik gelombang mekanik pada siswa kelas 11 MIPA SMAS LKM DLH. Nah, ini merupakan hasil analisis atau pemetaan kebutuhan berdasarkan profil belajar peserta didik di kelas. Di sini ada nama murid, dari keseluruhan murid di kelas terbagi atas kelompok visual, auditori maupun kinestetik. Kemudian untuk prosesnya, saya mencoba untuk merancang berbagai aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar mereka. Untuk produknya, saya memperbolehkan mereka untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka sesuai dengan profil belajar mereka masing-masing. Hasil analisa atau pemetaan kebutuhan peserta didik ini juga dapat diakses melalui link Google Drive berikut. Lampiran berikut ialah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada RPP ada identitas, ada tujuan pembelajaran, ada media dan sumber belajar, dan ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran ada kegiatan pendahuluan. Kemudian pada kegiatan pendahuluan saya juga kemudian melakukan PSE kompetensi kesadaran diri menggunakan teknik memeriksa perasaan diri dengan skenario seperti yang ditunjukkan pada RPP. Yang berikut ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti saya melakukan diferensiasi proses berdasarkan profil belajar peserta didik. Pada kegiatan inti saya juga melakukan PSE kompetensi kesadaran sosial atau empati menggunakan teknik menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok dengan skenario seperti ini, dan juga melakukan diferensiasi produk berdasarkan profil belajar peserta didik. Ada juga kegiatan penutup. Nah, selain itu, pada RPP juga dilengkapi dengan penilaian baik pada komponen sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Untuk penilaian sikap, strateginya observasi, alatnya berupa catatan anekdot. Di sini dalam tabel ada nama murid, ada sikap yang ingin dinilai, yakni sikap kritis, aktif, komunikatif, dan sikap tanggung jawab. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, lembar observasi, penilaian proses, strateginya unjuk kerja, alatnya berupa checklist. Indikator pengetahuan yang dinilai ada 2, kemudian akan di checklist apakah sudah tercapai, berkembang, atau baru mulai terlihat. Kemudian untuk penilaian post-test, bentuk soal berupa uraian, contoh instrumen soalnya terlihat dalam tabel ini. Ada bobot, ada penyelesaian, terbagi atas pertanyaan dan jawaban, dan juga ada skor. Terakhir dilengkapi dengan besar skor maksimum. Kemudian untuk penilaian keterampilan, lebar observasi penilaian proses, strateginya unjuk kerja, alatnya berupa checklist. Untuk indikator keterampilan yang dinilai ada 2, akan di checklist apakah sudah tercapai, berkembang, atau baru mulai terlihat. Nah, semua aspek yang dinilai dilengkapi dengan pedoman penskoran, diakhiri dengan nama, tempat, kemudian tanggal, dan nama saya atau nama penulis. Nah, desain pembelajaran inovatif atau RPP berdiferensiasi dan desain pembelajaran sosial emosional ini dapat juga diakses melalui link Google Drive. Selanjutnya ini merupakan foto-foto atau dokumentasi pelaksanaan proses pembelajaran sesuai RPP yang memberikan ruang bagi murid untuk melakukan proses inquiry atau mendorong rasa ingin tahu. Foto yang pertama ini saya membuka kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam, kemudian mengajak murid berdoa, dan lain sebagainya. Untuk foto yang kedua, saya menyampaikan kesepakatan kelas sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Untuk foto yang ketiga, saya memberikan apresiasi dan juga motivasi. Untuk foto yang keempat, saya menyampaikan KD, juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian foto yang kelima,
Murid mengamati video pembelajaran atau membaca bahan belajar yang sudah dibagikan melalui link YouTube atau Microsoft Suite, atau membaca bahan bacaan mengenai karakteristik gelombang mekanik pada pojok baca yang tersedia. Lalu foto yang keenam ini foto murid membuat pertanyaan bebas terkait materi yang dipelajari, kemudian dijawab atau ditanggapi oleh murid lain. Lalu foto yang ketujuh ini foto pembagian kelompok yang saya lakukan berdasarkan pemetaan profil belajar kepada murid untuk berdiskusi dan bekerja sama merencanakan proses percobaan salah satu karakteristik gelombang mekanik. Lalu foto yang ke-8, foto saya meminta murid untuk mengumpulkan hasil percobaan salah satu karakteristik gelombang mekanik atau produk pembelajaran dalam berbagai bentuk atau media melalui aplikasi WhatsApp atau Messenger. Lalu foto yang ke-9 ini foto produk atau hasil belajar murid mengenai percobaan salah satu karakteristik gelombang mekanik yang disajikan melalui video atau itu untuk kelompok kinestetik, kemudian melalui rekaman suara bagi kelompok audio, dan melalui foto untuk kelompok visual. Lampiran 2, dokumentasi aksi nyata penerapan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dalam pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa kelas 11 MIPA SMAS LKMD LAHA. Nah, ini dokumentasinya. Foto yang pertama ini foto saya melakukan PSE kompetensi kesadaran diri atau pengenalan emosi melalui teknik memeriksa perasaan diri. Kemudian foto yang kedua ini saya mengenalkan PSE kompetensi kesadaran diri atau pengenalan emosi dengan memperlihatkan roda emosi putih kepada peserta didik. Lalu yang terakhir, foto saya melakukan PSE kompetensi kesadaran sosial atau empati menggunakan teknik menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Lampiran 3, dokumentasi aksi nyata pentingnya praktik coaching model Tirta untuk membantu peserta didik mencapai kemerdekaan belajar. Nah, praktik ini dilakukan untuk mencari jalan keluar serta menggali potensi murid pada masalah yang dihadapi, yakni minimnya kehadiran peserta didik ini dalam mengikuti pembelajaran fisika di kelas. Jadi pada foto yang pertama ini peserta didik menyampaikan harapan atau tujuannya berdiskusi bersama saya. Kemudian foto yang kedua ini saya memberikan berbagai pertanyaan efektif untuk mengidentifikasi berbagai hal terkait masalah yang dialami oleh peserta didik. Kemudian foto yang ketiga, ini saya mencoba untuk memberikan pertanyaan efektif juga untuk menggali rencana aksi nyata peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu foto yang terakhir, saya memberikan pertanyaan efektif untuk mengkaji lebih jauh upaya atau tanggung jawab peserta didik yang dapat dilakukannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, selain kepada peserta didik, sebenarnya saya juga melakukan praktik coaching kepada rekan sejawat atau guru di sekolah. Videonya dapat dilihat melalui link YouTube berikut. Lampiran 4, dokumentasi aksi nyata praktik menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui jurnal monolog refleksi. Nah, video monolog refleksi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini dapat diakses melalui link YouTube berikut. Lampiran 5, dokumentasi aksi nyata pendampingan tim kompetensi sains nasional tingkat kabupaten atau kota atau KSNK bidang fisika SMAS LKMD LAHA. Nah, foto yang pertama ini saya memberikan pendalaman materi fisika kepada tim KSNK fisika. Kemudian foto yang kedua ini saya mendampingi tim KSNK dalam mengikuti sosialisasi pelaksanaan KSNK yang diselenggarakan oleh Presnas. Lalu yang ketiga, foto saya mendampingi peserta KSNK fisika mengikuti simulasi KSN. Nah, foto yang kelima ini foto pengawas sedang mengawasi pelaksanaan ujian seleksi KSNK tingkat kabupaten atau kota. Lalu ini foto yang terakhir, ini lampiran pemenang KSNK bidang lomba fisika. Dari 3 siswa yang tergabung dalam tim KSNK SMAS LKMD LAHA
2 diantaranya berhasil lolos dalam seleksi KSNK tingkat kabupaten atau kota Ambon. Nah, hasil seleksi KSNK tingkat kabupaten atau kota untuk 9 bidang yang dilombakan dapat diakses melalui link Google Drive berikut.